Hai hai, balik lagi di rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Siapa nih di sini yang udah mulai bosan atau yang udah mulai jenuh dengan kerjaan ibu rumah tangga yang gitu-gitu aja? Yuk tonton video aku sampai selesai ya, karena aku mau berbagi tips gimana sih kita biar nggak bosan untuk ngejalaninya. Jadi rutinitas aku kali ini aku mau beres-beresin dapur dan aku mau lanjut masak. Sekalian aku di sini mau sharing tips gimana sih cara kita biar nggak bosen ya atau nggak jenuh sebagai ibu rumah tangga. Awalnya aku dulu sempet bosen juga ya teman-teman, jujur emang jenuh menurut aku karena aku sendiri dari dulu setelah lulus kuliah itu aku terus kerja ya, mulai dari pertambangan, aku merantau ke Kalimantan ya dari Banyuwangi. Itu aku kerja di sebuah perusahaan meskipun di tengah hutan, tapi aku kayak enjoy banget karena aku emang jiwaku tuh suka banget untuk berpetualang iya, ganti suasana iya, bertemu dengan orang baru, suku baru, bahasa baru, seperti itu ya teman-teman. Yang notabene aku seperti itu, terus akhirnya setelah aku jadi ibu dan aku sempat kerja ya di awal anak aku itu, tapi setelah 2 tahun umurnya itu anak aku sering sakit kan, jadi aku mutusin untuk resign. Aku menjalani sebagai ibu rumah tangga yang 24 jam itu di rumah itu mulai tahun 2019. Nggak lama ya teman-teman, 1 tahun aja, karena aku ngerasa emang benar-benar bosen, jenuh, iya bener aku akuin ya. Dan aku jualan waktu itu teman-teman, jadi aku ngisi waktu hari-hariku tuh sambil jualan online, jadi aku kayak ngantar gitu. Dan di situ aku tuh kayak nemuin dunia baru lagi. Dimana status aku tuh menjadi ibu rumah tangga tapi nggak sepenuhnya di rumah kan, apalagi waktu itu aku masih posisi ngekos ya teman-teman. Kalau ngekos kan teman-teman tahu sendiri ya, untuk ruang gerak di dalam rumah itu juga terbatas, cuman ukuran 5x5 seperti itu. Alhamdulillah ya sekarang aku udah punya rumah sendiri. Untuk teman-teman yang masih ngekos ataupun nyewa, aku doain untuk semoga nantinya tercapai ya rumah impiannya, amin. Dan lanjut ya teman-teman, setelah aku mulai kerja itu aku benar-benar kayak nemu dunia baru. Setelah itu aku sadar, oh meskipun sebagai ibu rumah tangga aku masih bisa kok sambil jualan, ternyata aku masih bisa gitu kan ya. Oke, aku lanjut jualan. Di situ aku ngerasa ini enak banget, udah jadi ibu rumah tangga, udah waktu sama anak, sama suami, masih juga bisa punya pendapatan gitu kan ya. Jadi di sini untuk teman-teman yang notabene masih sebagai ibu rumah tangga tulen, kadang tuh kayak bingung mau ngapain. Jadi hal pertama menurut aku ya teman-teman sadari nih, kondisi teman-teman itu sebagai ibu rumah tangga masih banyak waktu luang nggak sih gitu. Nah kalau masih banyak waktu luang, oke ya, misalkan kita mau main, mau ngapain gitu nggak apa-apa. Tapi kalau aku pribadi setelah aku punya sampingan gitu ya, itu aku ngerasa kayak lebih bahagia, lebih produktif sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku sambil jualan itu terakhir di tahun 2022. Setelah itu aku diajarin konten ya teman-teman sama suaminya mbak sebelah rumahku. Setelah itu aku kayak tertarik banget gitu loh. Jadi intinya tuh aku kayak bener-bener dapet, nah ini feel-nya aku di sini gitu loh. Jualan aku suka juga, tapi nggak tahu kenapa ya kalau konten tuh aku seneng gitu teman-teman. Sampai aku tuh punya 3 channel yang sekarang aku pegang ya, mulai dari anak aku, channel Emak Cipa ini, dan channel suamiku, channel Pak Encipa. Untuk kegiatannya ya, kalau anakku paling kegiatannya sehari-hari mulai main, makan apa. Nah untuk channelku sendiri itu kan channel sebagai ibu rumah tangga, channel suamiku ya kami makan makanan sederhana yang kami makan sehari-hari gitu teman-teman. Jadi intinya di sini teman-teman pahami dulu, kalau memang teman-teman masih punya banyak waktu luang, boleh loh teman-teman tuh cari sampingan, mulai dari jualan atau apa ya, kayak misalkan konten atau apapun itu, misalkan kayak
punya basic misalkan bisa buka les gitu ya, les privat atau kita datang itu boleh juga loh teman-teman. Intinya di sini biar kita tuh nggak jenuh cari aktivitas yang positif ya, tapi itu nggak melulu tentang yang ujungnya ngecuan sih ya. Teman-teman bisa olahraga, teman-teman bisa baca buku, nonton drakor, gimana? Itu ya teman-teman, intinya selain kita menjalani kegiatan sebagai ibu rumah tangga, carilah hal positif. Syukur-syukur kalau menghasilkan uang gitu. Aduh teman-teman, mood booster banget deh. Kecuali sama teman-teman udah berlimpah gitu kan ya nggak apa-apa lah ya. Cari hal positif lainnya, olahraga, jalan-jalan sama anak, pokoknya seperti itu. Dan tentunya keikhlasan kita menjalani sebagai ibu rumah tangga menurut aku itu juga penting ya teman-teman. Jadi misalkan kita oke, kita sekarang ibu rumah tangga. Oke, jalanin aja, bersih-bersih rumah, masak makanan untuk keluarga seperti ini kan juga berkah ibadah ya teman-teman. Dan jalanilah sepenuh hati, doakan kebaikan untuk suami dan anak-anak kita. Itu juga udah jadi rutinitas ibu rumah tangga yang produktif. Meskipun kita lebih sering ya aktivitasnya di dapur, bersih-bersih dapur, bersih-bersih rumah, itu ya semoga ya jadi berkah lah ya dan membuat kita menjadi bahagia. Oh iya, masakan aku udah selesai ya, ayam suwir pedas ala-ala aku yang sederhana simpel. Emang setiap harinya ya masakan aku seperti ini ya teman-teman. Kami makannya ya seperti ini. Aku rajin ya masak meskipun aku nggak pinter, dan aku juga rajin belanja bulanan, food prep, biar aku ngejalanin kerjaan ibu rumah tangga itu ringan gitu teman-teman. Masya Allah, makasih ya udah nonton video aku kali ini sampai selesai. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Salam sayang untuk kalian semuanya dari Emak Cipa, emak anak satu yang tinggal di Kalimantan, yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Bye-bye. Assalamualaikum.